Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 1466-1470. Feng, kami akan terus meningkatkan promosi SOS. Tapi sekarang kami belum mendapatkan banyak keuntungan. Jika kami meningkatkan investasi lagi, kami bahkan akan kehilangan uang. Meminta tentara untuk mengerutkan kening, berpikir bahwa itu sama sekali tidak perlu. Untuk saat ini, tampaknya SOS telah ditekan kembali oleh Vista Microsoft, tetapi dari mulut ke mulut di internet, SOS mereka adalah akhir dari Vista Microsoft, hanya perlu perlahan-lahan menghancurkan, Anda bisa menang. Feng Yu memiringkan kakinya dan tersenyum pada Lei Dajun. Li, bagaimana menurutmu? Saya setuju dengan pandangan Tuan Feng. Kita harus terus meningkatkan intensitas promosi. Sekarang setelah Microsoft malas, ini juga kesempatan baik bagi kita untuk memperluas pengaruh kita. Netbook yang ingin dipromosikan oleh grup ini telah mendorong tren laptop murah, yang telah meningkatkan penjualan SOS kami, tetapi kami kalah dalam penjualan CD sistem dan komputer dari sistem pre-install yang biasa. Kami beberapa bulan lebih awal dari yang mereka luncurkan. Dalam sebulan, kami akan kehilangan kekuatan. Kami harus melawan. Feng memiliki lebih banyak pengalaman dalam penjualan produk daripada yang kami miliki, dari program pemasaran kelaparan para netizen. Saya bisa melihatnya. Lei Dajun sangat dikagumi oleh Feng Yu, dan dia selalu menjadi Presiden Yinsan. Oleh karena itu, untuk manajemen penjualan, dia lebih berhubungan dengan tentara, dan tentara lebih baik daripada dia dalam desain produk. Feng Yu sangat puas dengan jawaban Lei Dajun. Dia menjelaskan kepada tentara bahwa dia berkata, "Tua, kita tidak bisa hanya melihat kepentingan langsung, kita harus melihat ke masa depan." Apa masa depan? Pengguna adalah masa depan kita. Selama ada cukup banyak pengguna, bahkan jika kita tidak menghasilkan 1 sen pun sekarang, kita kehilangan uang setiap hari, tetapi akan ada banyak investor yang akan melambaikan buku cek dan ingin berinvestasi pada kita. Tetapi kita dapat menghasilkan uang setiap hari. Tetapi dengan semakin sedikit pengguna, situasinya akan sepenuhnya terbalik. Aku tahu kamu khawatir tentang listing. Tapi Xinjiang tidak sama dengan pasar domestik. Ini berbeda dari Eropa dan Amerika. Kami bahkan berpikir tentang Yinsan, yang pasti sudah cukup untuk dipublikasikan. Kamu tidak perlu khawatir. Sekarang tugas kita yang paling penting adalah untuk merebut pengguna. Anda lihat Microsoft, setiap sistem mereka diluncurkan, Anda dapat memiliki ratusan juta penjualan, yang tidak termasuk sistem pre-install dari produsen PC. Sehingga mereka dapat berada di setiap ketika sistem baru diluncurkan, itu menghasilkan untung miliaran dolar. Dan jika pengguna mereka hanya 1/10, maka mereka pasti tidak memiliki peluang menghasilkan miliaran dolar. Ketika basis pengguna tumbuh, laba tidak hanya naik, tetapi bertambah banyak. Ini dari perusahaan buah. Penjualan di Amerika Utara dapat dilihat dibandingkan dengan Microsoft. Tentu saja, sistem buah memiliki kinerja terbaik di komputer buah. Contoh ini mungkin sedikit istimewa, tetapi pikirkan tentang portal domestik kecil, jumlah penggunanya dan gajinya, Dell. Mereka akan menemukan bahwa keuntungan mereka tidak berbanding lurus dengan gaji, dan bahkan banyak dari mereka masih kehilangan uang. Bahkan jika mereka kehilangan uang, mereka masih mencoba untuk mempromosikan. Mengapa? Pikirkan tentang OK asli, berapa biaya untuk promosi? Tidak ada untung. Tapi sekarang, berapa pendapatan keanggotaan mereka? Jangan katakan bahwa mereka memiliki keunggulan promosi yang tak tertandingi ketika mereka memasuki bisnis lain. Pada saat ini, OK tidak sekuat kelahiran kembali Feng Yu. Pada saat itu, jendela pop-up iklan dibebankan. Biaya adalah pendapatan iklan banyak situs web selama 1 tahun, karena mereka memiliki grup pengguna terbesar di Cina, dan pengaruhnya luar biasa. Semua perusahaan jaringan, hal pertama yang harus dilakukan, adalah promosi. Sama seperti Mayun, tim mereka menghabiskan banyak uang ketika mereka melakukan Ali. Jika Zhong Qingxian tidak berinvestasi pada dirinya di awal, situs webnya tidak akan pernah berkembang juga. Setelah Feng Yu berinvestasi kembali, momentumnya sekarang sengit, dan mudah untuk menekan Yi Bei dan menjadi merek pertama Huaxia Online Mall.
Mari kita kembali ke era kita, pangsa pasar kita di Tiongkok baik, dan Eropa Timur masih memimpin, tetapi apakah Anda puas? Pikirkan tentang niat awal Anda, impian Anda, apakah Anda berpikir untuk melampaui Microsoft? Meminta pasukan Bo dan Lei Dajun untuk saling memandang, mereka ingin mengatakan bahwa ketika mereka melakukan perangkat lunak, Microsoft tidak begitu kuat. Merek perusahaan yang paling mereka dengarkan saat itu adalah IBM. Feng Zhong, tetapi dengan cara ini, dana kami tidak cukup. Harga lisensi yang kami berikan kepada produsen PC sangat rendah, dan keuntungannya sendiri tidak tinggi. Penjualan CD kami juga telah melewati periode ketika konsumen asli ingin tahu dan membeli. Sekarang, keuntungan terbesar kami adalah harganya. Kami terus mempermasalahkan hal ini. Microsoft meluncurkan sistem Vista, dan harganya mencapai puncak sejarah. Apakah itu di Cina, atau di Eropa dan Amerika Serikat, itu adalah sistem Microsoft yang paling mahal. Di Cina, hanya versi keluarga biasa diluncurkan, dan harganya mencapai 1.999 yuan. Di negara-negara asing, harga ini setidaknya 50% lebih tinggi dari harga XP. Bahkan berpikir tentang harga pasar Yinsan untuk SOS sendiri didasarkan pada XP, yang sekarang 1/5 dibandingkan dengan Vista ini. Lisensi mereka untuk produsen PC, sistem pra-install komputer, hanya 199 yuan, harga setengah lebih rendah dari rata-rata retail. Tentu saja, Microsoft melakukan hal yang sama, mereka pra-install harga produsen PC tidak 1.000, kesenjangannya masih sangat besar. Menanyakan kepada Bo Army percaya bahwa karena harganya telah begitu besar, maka perlu untuk memahami titik publisitas ini, sehingga mereka yang berniat untuk mengganti sistem memilih produk mereka. Harga adalah keuntungan, tetapi harga kami tidak dapat terus turun, dan kemudian lebih rendah, benar-benar tidak ada untung, itu akan dianggap dumping. Kami akan meningkatkan iklan media online, ini yang paling intuitif. Membeli komputer, proporsi tidak berselancar di internet terlalu kecil, sehingga periklanan online adalah yang terbaik dan paling hemat biaya. Juga, biarkan vendor perangkat lunak yang bekerja sama itu dengan jelas menandai sistem SOS hanya pada produk mereka. Kami memberikan uang dan mereka harus membayar kewajiban yang sesuai. Ini sudah ada dalam kontrak, tetapi sebagai hasilnya, kami terikat untuk meningkatkan investasi kami. Tidak masalah, investasi saat ini adalah untuk output di masa depan. Microsoft terlalu bangga, dan produk yang mereka jual dengan harga setinggi itu, dibandingkan dengan kita, sebenarnya tidak sebanding dengan harganya. Jadi segera komentar negatif konsumen akan ada semakin banyak, dan evaluasi positif kami akan semakin banyak, ketika XP benar-benar berhenti memperbarui dan memelihara, itu adalah ketika mereka membayar harganya. Untuk ini, Feng Yu percaya diri. Ketika Microsoft dan bahkan ingin Yinsan untuk merebut pasar sistem operasi, Feng Yu terbang ke Los Angeles dan memasuki pusat badai. Kurung buka tanda tanya. Kurung buka tanda tanya. Kurung buka tanda tanya. Kurung buka tanda tanya. Tapi kali ini bukan permainan tim badai, tapi konser Elena. The Wind and Rain Center adalah arena serbaguna. Selain acara olahraga seperti bola basket dan hoki es, ia juga dapat mengadakan acara budaya seperti konser. Elena telah memiliki reputasi yang baik di negara itu, ditambah di Los Angeles, salah satu kota paling makmur di negara itu, tiket untuk konser, segera. Feng, nyanyian Elena benar-benar bagus, dan sekarang ketenarannya tidak lebih lemah dari penyanyi pop negara. Kirilenko menghela nafas. Bakatnya, ditambah dengan bantuanmu dan usahanya sendiri, bisakah ini berhasil? Hahaha, bantuan saya tidak sebesar itu. Lagu-lagunya yang paling populer semua ditulis oleh Anda. Saya sangat ingin tahu, apalagi yang Anda tidak. Kirilenko tampak kagum. Feng Yu. Feng Yu membuat pandangan yang dalam, sebenarnya, itu benar. Kirilenko cukup penasaran, dalam kesannya, Feng Yu tampaknya bukan orang yang sangat sederhana. Aku tidak akan punya anak. Hei, hahaha, Kirilenko tertawa, dan dia memikirkannya. Feng Yu mengatakan bahwa selain memiliki anak, orang lain juga pandai. Yang lain pandai. Kirilenko tidak peduli, Feng Yu pandai menghasilkan uang, ini sudah cukup. Hubungannya dengan Feng Yu bisa semakin dekat, awalnya karena dia menghasilkan uang bersama. Adapun saat ini,
keduanya juga memiliki tujuan yang sama, seperti menginjak kaki suatu negara suatu hari. Kirilenko juga sangat sibuk baru-baru ini, sibuk membantu bahkan ingin mempromosikan sistem mereka, terutama di Eropa. Dia juga pemegang saham perusahaan dan pasti akan melakukan yang terbaik. Kirilenko juga sangat mendukung rencana Feng Yu untuk merampok pasar, merebut pengguna, dan kemudian mencari keuntungan dalam beberapa tahun. Bahkan, demi kehidupan, dia tidak sebagus Feng Yu, tetapi timnya juga bisa keluar dalam jumlah besar, memberinya analisis rinci tentang manfaat seperti itu. Microsoft tidak menghasilkan banyak uang pada awalnya, tetapi setelah Microsoft menjadi pemimpin industri, uang itu tidak cukup bagi perusahaan lain untuk mengejar ketinggalan. Kirilenko juga menyadari biaya meneliti sistem mereka, mungkin mirip dengan Microsoft. Tetapi harga produk Microsoft tinggi, dan margin keuntungan terlalu tinggi. Pada dasarnya, biaya penelitian 10 miliar yuan pada akhirnya akan mendatangkan 10 miliar laba langsung. Hal ini belum mengarah pada profitabilitas produk lain dan profitabilitas apresiasi saham. Feng, itu Vita Digital, saya membeli saham, 49% dari saham. Ketiga orang itu menolak memberi saya lebih banyak, saya jelas memiliki begitu banyak premi, mereka tidak tergoda. Kirilenko tertekan, rencananya menyimpan uang, pertama kali dia kembali. Feng Yu tersenyum dan berkata, "Bat, saudara, tidak semua investasi akan berhasil, tidak perlu marah. Jika Anda benar-benar membeli harganya terlalu tinggi, kapan Anda bisa mendapatkan ini, kapan Anda bisa untung? Sekali lagi, mari kita ambil posisi Anda sebagai pihak yang mengendalikan, tetapi dengan pemegang saham terbesar, akan sulit untuk mengendalikan perusahaan. Dan Anda, siapa yang tahu teknologi efek khusus film ini? Anda benar-benar berniat untuk mengelola perusahaan ini sendiri. Beri mereka manajemen, Anda adalah pemegang saham yang menganggur, ikuti saja uang untuk menghasilkan uang. Hal-hal harus dekat, maka jangan menempatkan diri Anda lelah." Kirilenko tersenyum dan mengambil cangkir soda di tangannya dan menuangkan minuman. Yang lain menolak untuk membawa anggur ke paviliun, tetapi orang lain ini tidak memasukkannya Kirilenko. Terlebih lagi, arena ini juga memiliki pangsa Feng Yu. Perusahaan hiburan komik macam apa, apakah Anda benar-benar ingin membelinya? Tanya Kirilenko. "Yah, aku sedang merencanakan ini. Ya, beberapa dari komik itu untuk bekas Uni Soviet, aku akan membiarkan mereka berubah," Feng Yu menjelaskan. Gelombang lambaian Kirilenko, tidak perlu, film komik, apa yang bisa diwakilinya. Dan berpikir bahwa kita tidak memiliki kartunis yang baik di Eropa Timur. Saya sudah mengatur orang untuk menyiapkan naskah, pahlawan Rusia, gantung mereka. Laba-laba kecil itu, kelelawar kecil. Mata besar Feng Yu, atau saudara-saudara akan bermain. Namun, film ini mungkin telah mencapai sukses besar di Eropa dan Asia, tetapi jelas tidak baik di Amerika Utara. Sama seperti film heroik negara bagian, tidak mungkin untuk dirilis di pihak Rusia, karena mereka menetapkan Hydra sebagai latar belakang bekas Uni Soviet. Konser sudah berakhir. Aku pergi ke bar untuk minum 2 minuman. Aku tidak akan membawamu hari ini. Kirilenko tersenyum dan menepuk pundak Feng Yu dan pergi lebih awal. Feng Yu juga mengikuti jalan ke kantor arena. Setelah penonton menghilang, penonton pergi dan mobilnya perlahan-lahan melaju ke rumahnya di Los Angeles. "Feng, bisakah aku bernyanyi hari ini?" Elena masih belum bisa melepaskan diri dalam kegembiraan konser. "Bagus sekali, lihat sorak-sorai penonton, kamu tahu mereka sangat menyukaimu. Aku pikir konser berikutnya di New York akan sangat sukses. Perusahaan saya berencana untuk menambah satu lagi di Las Vegas. Jangan biarkan dirimu terlalu lelah." Feng Yu peduli. "Tidak lelah, aku sangat senang." Feng Yu tersenyum dan membuka folder untuk membiarkan Elena melihat. "Ini sebuah cerita. Bajak laut dari ruang mimpi, lihat namanya sangat, kamu menulis." "Yah, lihatlah sebentar," Feng Yu mengangguk sambil tersenyum. Elena mengambil buku itu dan duduk dengan serius. Ceritanya tidak terlalu rumit, juga tidak terlalu lama. Elena menghabiskan lebih dari 10 menit untuk membacanya. Orang kaya yang mewarisi warisan ini adalah Huaxia. Ayahnya menolak memberikannya properti,
Apakah itu menunjukkan bahwa kamu tidak akan memberikan properti kepada anak-anakmu di masa depan seperti orang kaya besar di Eropa dan Amerika? Feng Yu memandang Elena dengan tatapan aneh. Anda telah ditipu oleh orang-orang di negara ini. Mereka selalu menyerahkan kekayaan mereka kepada anak-anak mereka. Tetapi mereka menggunakan beberapa hukum untuk menghindari pajak yang tinggi. Penghindaran pajak, sumbangan, itu hanya lelucon. Dan di masa depan kekayaan saya dapat disumbangkan, atau mungkin diberikan kepada anak-anak saya, atau langsung kepada orang lain. Feng Yuxin mengatakan bahwa ketika waktu disimpan di bank Swiss, sejumlah besar uang, hanya nomor rekening dan kata sandi mengapa Anda tidak bisa meninggalkan cukup uang untuk anak Anda. Jangan katakan ini, kamu suka skrip ini. Ini naskah film. Feng, kamu bertanya padaku apa yang aku suka. Elena sepertinya sudah menebak sesuatu, menatapnya dengan pandangan berharap. Feng Yu menunjuk ke nama pahlawan wanita itu, karakter ini ditulis untukmu. Bos, Super Wei Semikonduktor melaporkan bahwa cepu mereka telah menerima pesanan dari pabrikan yang sangat asteris. Setelah menerima banyak, ini sangat bagus, apakah itu dual core 1 GHz? Tanya Feng Yu. Ya, ini sangat populer. Dan Intel telah mengumumkan bahwa cepu baru mereka juga akan berhasil dikembangkan. Dalam waktu kurang dari sebulan, pasar akan dipenuhi dengan netbook low-end yang murah. Feng Yu melambaikan tangannya, ini normal. Jika ada pasar, akan ada untung, dan itu akan menarik orang lain untuk melakukannya. Dalam arsitektur dual core, untuk sementara Intel sedikit lebih buruk daripada Huawei, jadi jangan khawatir. Benar, Huawei kapan cepu baru dibuat? Itu akan memakan waktu 2 atau 3 bulan. Menurut rencana Huawei, mereka akan mengembangkan dua jenis 1.2 GHz dan pukul 1.33 GHz. Kami mendapat kabar bahwa Intel akan meluncurkan cepu dual core 1,1 GHz. Huawei Semikonduktor adalah 1 GHz, dan Intel telah mengembangkan 1.1. Ini menjadi sangat kuat dalam hal kinerja. Namun, Intel ditakdirkan untuk kecewa, karena pesanan cepu 1 GHz ini telah habis hingga akhir tahun. Dan akhir tahun, cepu baru akan berhasil dikembangkan. Pada saat itu, pabrikan PC tersebut masih akan memilih Superway Semikonduktor, dan Intel ditakdirkan untuk berada dalam hal ini. Jangan perhatikan cepu frekuensi rendah ini, cepu berkinerja tinggi tidak boleh ketinggalan. Katakan pada mereka, jangan menyerah pada single core, meskipun cepu masa depan akan berkembang menjadi multicore. Tapi jangan membabi buta mengejar multicore, jangan menunggu untuk mencapai yang tertinggi dalam dual core, kami akan mengembangkan apa itu 3 core, quad core atau bahkan lebih inti. Sebelum Feng Yu terlahir kembali, sepertinya PC dengan cepu single core tidak ada yang peduli. Karena ketika beberapa orang menggunakan komputer, hanya 1 atau 2 program yang dibuka. Banyak orang mendengarkan lagu sambil menonton novel online. Atau saat mengobrol, sambil bermain. Seringkali diperlukan untuk membuka banyak program, meminimalkannya, dan tidak mematikannya. Sangat nyaman saat digunakan. Jadi ada lebih banyak program untuk dibuka, dan cepu multicore akan menunjukkan keuntungan. Tetapi kecepatan clock masih merupakan keuntungan yang sangat penting, dalam keadaan normal, dual core sudah cukup. Superway Semikonduktor masih ragu-ragu, mereka memiliki cepu quad core baru yang dikembangkan setengah, lagi pula, ini juga telah dilakukan untuk waktu yang lama, sangat disayangkan untuk menyerah sekarang. Sebelum penelitian, kemudian lanjutkan belajar, dan kemudian dorong ke pasar setelah sukses. Maksud saya, untuk saat ini, cepu multicore kami tidak boleh terus berkembang ke quad core atau di atasnya. Itu tidak cukup. Dalam produk multicore, fokuslah pada dual core terlebih dahulu. Separuh dari riset itu, masih bagus untuk dipasarkan. CPU sekarang 1,672,0 adalah arus utama, penelitian baru Huawei Semikonduktor lebih tinggi dari ini, sementara didorong ke pasar, harganya akan sangat tinggi, penjualan tidak akan terlalu baik. Bahkan 1 inti, dengan kinerja yang kuat, sudah cukup untuk menangani banyak program. Jika Anda hanya membuka 1 program, ini akan lebih cepat. Oleh karena itu, single core tidak dapat menyerah, dan banyak dari program sekarang dioptimalkan single core, dan dual core masih relatif kecil. Namun di masa depan,
optimasi multi-core akan menjadi lebih baik dan lebih baik, maka keuntungan dari dual-core akan semakin besar. Benar, bilang tidak, kurangi konsumsi daya, kontrol demam, 2 poin ini sangat penting. Juga, kita harus mempercepat pengembangan, produk ini berhasil, pesanan pasti akan mengejutkan semua pemegang saham Huawei. Kombinasi cepu dan kartu grafis, sehingga di masa depan tablet, itu akan menghemat lebih banyak ruang, dapat membuat tablet menjadi lebih tipis, konsumsi energi lebih rendah, dan tidak akan menyebabkan overheating. Bos, sebenarnya, saya punya pertanyaan. Kami telah menerima berita, cepu dual-core berfrekuensi rendah yang diteliti oleh Intel dan ada 1,1 GHz, tetapi berita ini, apakah itu palsu? Kameda Masao ragu-ragu. Feng Yui mengangkat alisnya, belum lagi bahwa ini adalah masalah yang tidak bisa diabaikan. Intel hanya mengatakan bahwa mereka mengembangkan CPU dual-core frekuensi rendah baru, tetapi tidak mengumumkan parameter kinerja spesifik, sangat mungkin mereka sengaja menyembunyikannya. Sekarang, parameter 1,1 GHz yang mereka dengar oleh Masaru Kamena cenderung menjadi bom asap. Jika Intel secara langsung memperkenalkan 1.2 atau bahkan pukul 1.33, maka itu akan menjadi setengah langkah di depan Super. Sekarang Huawei mengandalkan CPU dual-core frekuensi rendah ini, tetapi tidak menghasilkan banyak uang, bahkan lebih baik dari yang diharapkan. Di pasar ini, Huawei benar-benar tidak ingin melepaskannya. Jika saat ini disalip oleh Intel, maka hilangnya kekuatan Super terlalu besar. Mungkin pesanannya bagus tahun ini, tetapi tahun depan akan ditekan lagi oleh Inggris seperti sebelumnya. Huawei juga berpikir untuk meninggalkan pengembangan cepu single core, dan memasukkan semua teknologi ke dalam penelitian dan pengembangan cepu multicore, untuk membuka level produk multicore dan Intel. Namun, poin ini dibantah oleh Feng Yu. Dia tidak menyangkal bahwa dual-core masa depan atau bahkan multi-core akan memiliki lebih banyak keuntungan, tetapi tidak bijaksana untuk melepaskan single-core sekarang. Bagaimanapun, pasar cepu saat ini, single-core atau mainstream, dual-core baru saja muncul. Jika Anda meninggalkan penelitian single-core, maka Intel akan memonopoli pasar ini, yang selanjutnya akan meningkatkan keuntungan Intel dan produk, sehingga mereka memiliki lebih banyak dana untuk berinvestasi dalam pengembangan produk. Oleh karena itu, single core terus mengembangkan produk baru, tidak masalah jika tertinggal, tetapi pada dual core, kita harus tetap di depan. Meskipun multi-core baik, Feng Yu tidak berniat membiarkan Huawei memasuki masa lalu dari 1 ke 2, dari 2 menjadi 4, dan kemudian ke 8 proses perubahan inti seperti itu. Pada saat itu, cepu Huawei tampaknya multi-core, tetapi pada kenyataannya, kinerja sebenarnya tidak terlalu baik, jika tidak harga tidak akan begitu murah. Dan kinerja dalam hal konsumsi energi dan panas bahkan lebih buruk, jauh lebih sedikit daripada seri Intel yang dijual oleh Intel. Pada masa Super Wei, 8 core tidak sebagus kinerja Intel dan dual core. Jadi bukan intinya yang lebih baik, tetapi apakah itu sangat baik dalam hal arsitektur dan apakah kinerja benar-benar bagus. Ini harus diperhatikan, tapi jangan terlalu khawatir. Bagaimanapun, tidak mudah bagi mereka untuk dengan cepat menghasilkan desain yang matang. Setelah diluncurkan, produk baru kami tidak akan tampak sangat buruk. Terutama dalam hal biaya produksi, kami memiliki lebih banyak keuntungan. Ada banyak pabrik di Eropa dan ada lebih sedikit pabrik di Asia. Di bawah pengaruh Feng Yu, Huawei belum berinvestasi di pabrik-pabrik di Asia, terutama Cina dan India. Ini tidak terjadi di Eropa Timur. Jika kinerja kedua belah pihak adalah sama, maka jelas bahwa siapapun yang menjual dengan harga lebih rendah akan menarik lebih banyak produsen PC dan menarik lebih banyak konsumen. Apalagi sekarang karena iklan Huawei luar biasa, semua orang memiliki konsep sekarang, yaitu prosesor dual-core Huawei memiliki kinerja yang lebih baik dan kinerja biaya yang lebih tinggi. Tepat setelah Feng Yu dan Kameda Masahiro selesai mengobrol tentang masalah ini selama kurang dari setengah bulan, Intel membuka konferensi peluncuran produk baru. Tentu saja, produk mereka bukan 1,1, tetapi 1,2 GHz, yang diperoleh sebelum Masaki Kagura. Berita itu adalah bom asap yang mereka rilis. Ketika Intel akhirnya mengumumkan bahwa mereka telah merancang prosesor frekuensi rendah dual-core baru,
mereka menemukan situasi yang memalukan, yaitu semua produsen PC telah memesan pesanan mereka dari Huawei Semiconductor. Awalnya, Intel berpikir bahwa mereka merancang dan menghasilkan prosesor dual-core frekuensi rendah yang lebih baik, yang pasti akan menyebabkan pesanan besar, yang juga akan menekan super semikonduktor di pasar netbook low-end. Tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa pasar pada awalnya jenuh. Meskipun produk mereka berkinerja lebih baik, semua produsen PC tampaknya telah melakukan negosiasi yang sama dan belum datang untuk memesan. Para pabrikan PC itu bisa sangat cerdas, dan sekarang semua orang adalah aliansi default, yaitu, ketika netbook prosesor Huawei hampir tidak terjual sebelumnya, mereka tidak akan menjual Intel dan netbook inti prosesor ini, jika tidak maka akan super bagaimana cara menjual netbook dengan prosesor sebagai intinya. Potong harganya lagi. Jika harga diturunkan lagi, produsen perangkat keras seperti Huawei akan menghasilkan uang sesuai kontrak. Apa yang harus mereka lakukan dengan produsen PC ini? Meskipun tidak akan kehilangan uang, tetapi margin laba sebelum pajak kurang dari 3%, itu sama sekali tidak layak dilakukan. Nilai merek mereka sendiri seharusnya tidak terlalu rendah. Berapa banyak prosesor dual-core frekuensi rendah yang Anda jual? Lebih dari 30 juta. Saya tidak berani mengatakan bahwa pasar tahun ini dipenuhi, tetapi produsen PC tersebut tidak menjual lebih dari 80% inventaris, mereka tidak akan memesan prosesor Intel. Mereka juga harus menyesuaikan pasar dari waktu ke waktu. Jika pasar tidak sebesar yang mereka harapkan, maka jika ada yang punya lebih banyak barang, mereka ditakdirkan untuk kalah. Selain itu, kinerja prosesor ini lebih baik daripada Huawei, tetapi harganya lebih tinggi. Mereka yang membeli netbook menilai harganya murah. Setiap pabrikan berusaha mati-matian untuk mengurangi biaya, dan ingin menurunkan harganya. Siapa yang ingin menaikkan harga? Selain itu, cepu 1 GHz sudah cukup, mengapa saya harus beralih ke 1.2? Mereka tidak membelinya untuk saat ini, tidak melakukan pemesanan, menunggu mereka untuk mencerna kumpulan cepu bertenaga super, dan kemudian memesannya. Mungkin pada saat itu, harga 1,2 cepu Intel juga telah turun. Ketika Intel tertekan, Huawei Semiconductor senang tersenyum. Ketika semua produsen PC memesan cepu ini dari mereka mereka tampaknya menjual cepu dual-core 1 GHz untuk menjual model cepu lainnya. Kekuatan penawaran tidak terlalu besar, itu juga membuat pesanan cepu ini meningkat, dan juga meningkatkan penjualan produk lainnya. Pada pandangan pertama produsen PC tersebut, pesanan ini tidak mengharuskan mereka membayar lebih dari pelanggaran kontrak, dan tidak ada masalah untuk melakukan pemesanan lebih awal. Sekalipun jumlah pesanan sedikit besar, mereka tidak peduli, jika kuantitas lebih besar, harganya akan lebih menguntungkan, dan biayanya akan berkurang. Bahkan jika ada sedikit pergerakan lambat, mereka juga dapat ditangani sebagai suatu kegiatan. Sebagai gantinya, mereka dapat menggunakan produk-produk ini untuk menarik konsumen. Ini juga disengaja, dan ini merupakan cara normal persaingan komersial. Berikan beberapa kondisi preferensial yang masuk akal dan pegang pelanggan di tangan. Ketika pesaing menghasilkan produk yang lebih baik, mereka menemukan bahwa pasar sementara jenuh. Pesanan Huawei sudah pada akhir tahun. Bagaimana produsen PC itu pergi ke Intel untuk memesan baru? Jika kinerja cepu sangat baik, tidak masalah jika lebih, tetapi cepu jenis ini hanya cocok untuk netbook murah ini, dan produk lainnya tidak digunakan. Gengsi langkah ini, biarkan Intel jatuh ke dalam situasi yang memalukan bahwa produk ini dirancang, tetapi tidak dapat dijual. Namun, Huawei Semiconductor masih bertekad untuk memandang rendah Intel. Intel dengan cepat mengumumkan bahwa cepu dual-core frekuensi rendah baru mereka telah berkurang harganya. Ketika pesanan belum terjual, harga akan berkurang. Sekalipun harganya rendah, untungnya rendah, dan bahkan tidak menghasilkan uang, Intel juga mengenalinya. Mereka tidak dapat melihat Huawei Semiconductor tumbuh lebih besar, mereka ingin memastikan bahwa mereka adalah pemimpin dalam prosesor. Selama pangsa pasar dijamin, maka Intel akan terus dicintai oleh konsumen, bahkan jika itu karena kebiasaan cinta. Dengan cara ini, mereka dapat mengurangi pangsa pasar Huawei Semiconductor, mengurangi penjualan dan keuntungan pihak lain, dan dengan demikian mengurangi kecepatan penelitian dan pengembangan produk lainnya.
Ketika Feng Yu merasa ini agak sulit, Super Wei mengatakan bahwa dia tidak perlu khawatir tentang hal itu. Mereka sekali lagi memberitahu Intel bahwa alasannya adalah karena persaingan yang tidak adil. Mereka mengatakan bahwa Intel menjual produk baru, menghitung biaya lead bank dan biaya produksi, dan menjual dengan harga saat ini, yang berarti kehilangan uang. Ini adalah perilaku dumping yang jelas. Superweld dan Intel terlalu akrab satu sama lain. Biaya dari kedua belah pihak dapat diukur. Integritas dan tentu saja tidak ada diskon untuk dijual. Cao Wei adalah untuk menemukan masalah bagi Intel. Sama seperti penjualan dual-core at-speed superspeed saat ini jauh lebih baik daripada Intel, dan Intel tidak mencari alasan untuk menuntut Superweld. Sekarang kesan yang diberikan Cao Wei kepada konsumen dan produsen PC lebih baik daripada Intel pada prosesor dual-core. Dan Intel tidak keberatan. Dual-core atau bahkan multi-core adalah arah pengembangan cepu di masa depan. Begitu banyak perangkat lunak saat ini yang telah mengoptimalkan dual-core. Pada titik ini, Cao Wei memanfaatkannya. Cao Wei juga meningkatkan publisitas pada titik ini dan terus-menerus mengatakan keuntungannya sendiri. Sekarang Intel ingin mengungguli Cao Wei dalam hal ini, Cao Wei tentu saja tidak bisa setuju. Cara-cara kompetitif ini, Feng Yu tidak pandai dalam hal itu, ada terlalu banyak pintu di dalamnya. Cao Wei juga mengatakan bahwa ini hanya dapat memperlambat penjualan produk Intel, tetapi pada akhirnya mereka masih harus membuat cepu kinerja yang lebih baik agar benar-benar menang. Mereka sekarang merancang cepu tegangan rendah, menggunakan arsitektur produk yang lebih maju. Setelah produk ini dibuat, maka di netbook, Intel akan dikalahkan. Netbook memiliki persyaratan tinggi untuk konsumsi energi yang rendah, dan Cao Wei bermaksud melakukan yang terbaik. Dan juga pada kepala produk, menyusut lagi. Bahkan jika grup ingin netbook baru menjadi lebih tipis dan lebih ringan, mereka secara alami harus mendesain produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Netbook saat ini, dalam pandangan Feng Yu, masih belum cukup baik, kinerja canggung. Netbook Feng Yu sebelum dilahirkan kembali jauh lebih baik daripada yang sekarang, dan itu lebih ringan dan lebih tipis, terutama dalam hal harga. Di bawah 1.000 yuan rem, maka biaya produksinya hampir $100. Sekarang, biayanya masih lebih dari $300, jadi Feng Yu berkata bahwa masih ada banyak ruang untuk perbaikan. Ada persyaratan untuk produsen komponen perangkat keras, vendor perangkat lunak, dan produsen. Hanya dengan bekerja bersama mereka dapat mengendalikan biaya hingga tingkat yang rendah. Namun, beberapa orang mengatakan bahwa netbook yang harganya kurang dari $1.000 di masa lalu adalah tablet dengan keyboard, yang sebenarnya bukan notebook asli. Namun, Feng Yu sendiri lebih memperhatikan pengembangan tablet, yang merupakan salah satu ledakan penjualan di masa depan. Ketika Cao Wei dan Intel bertemu, Feng Yu berencana untuk kembali ke Cina. Tetapi sebelum kembali ke Cina, ia bertemu seorang teman lama. Feng, kamu mengundang aku ke rumahmu, jangan khawatir memiliki pengaruh buruk padamu. Hahaha, ini kamu, bukan aku. Ini Steve, duduk, ini kopi yang mereka siapkan, kamu mencoba untuk menyukainya. Rumah Feng Yu di Los Angeles, bertemu dengan Steve Ballmer, Presiden dan CEO Microsoft pada saat ini. Setelah Ballmer duduk, dia tampak seperti biasa dan menyesap kopi, yang sepertinya sangat mirip. Feng, kamu memintaku untuk datang, apakah akan membiarkan Yinsan berdamai dengan Microsoft? Apakah kita akan membagi ulang pasar? Steve, kita tidak perlu begitu tergoda. Kamu tahu betul bahwa ini tidak mungkin kecuali kamu mengaku gagal dan menyerah setengah dari pasar. Biarkan Microsoft menyerah setengah dari pasar, dan Microsoft tentu saja tidak akan setuju. Meskipun sistem SOS mendapatkan momentum, tetapi bagaimanapun, lebih banyak pengguna masih menggunakan sistem Microsoft. Dan biarkan Microsoft mengakui kekalahan, ini bahkan lebih mustahil, bahkan jika Ballmer setuju, Bill Gates mereka tidak akan pernah setuju. Terlebih lagi, Ballmer sendiri tidak setuju. Jadi, apakah kamu mencari aku? Hati Ballmer sebenarnya memiliki spekulasi, tetapi dia mengatakannya dan memberitahu Feng Yu bahwa efeknya pasti berbeda. Steve, ingat saya katakan kepada Anda bahwa Microsoft bukan tempat yang sangat cocok untuk bekerja. Karakter Bill Gates dikutuk bahwa ia tidak akan memberi Anda banyak kekuatan. Juga salah satu pendiri Paul dia tidak memiliki banyak kekuatan.
Dia memberi label Microsoft dengan labelnya sendiri. Feng, aku sudah menjadi presiden dan CEO Microsoft. Ketika Bill pensiun di masa depan, aku akan menjadi ketua dan ketua Microsoft. Feng Yu tersenyum dan berkata, Steve, Bill 1 tahun lebih tua dari Anda. Ketika dia pensiun, apakah Anda masih dapat bekerja? Bahkan sekarang, Anda adalah presiden dan CEO Microsoft. Tetapi Anda adalah presiden. CEO, seberapa besar kekuatan sebenarnya? Berapa banyak hal yang bisa Anda putuskan? Bill Gates juga adalah ketua dewan. Hal besar dalam perusahaan masih membutuhkan persetujuannya. Biarkan saya membuat analogi. Kepala Microsoft Huaxia Company, apakah Anda memiliki kekuatan untuk menunjuk? Feng, penunjukan eksekutif dilakukan melalui dewan direksi. Teladanmu sangat tidak pantas, balas Ballmer. Jadi, Wakil Presiden Huaxia Company, Presiden dan CEO kantor pusat Anda, dan Direktur Pemungutan Suara terbesar ketiga di perusahaan, apakah Anda memiliki kekuatan untuk menunjuk? Atau nominasi Anda, dapatkah Anda lulus? Feng Yu Xiaoyu bertanya. Ballmer diam. Feng Yu mengatakan bahwa ini terjadi lebih dari 1 kali dalam kenyataan. Dia menyarankan beberapa posisi eksekutif, tetapi hanya 1 yang lewat, atau karena orang itu juga suka dengan Bill. Perusahaannya secara nominal adalah pemimpin eksekutif, tetapi dalam kenyataannya kekuatannya sangat terbatas. Haknya untuk berbicara di perusahaan bahkan tidak sebagus Paul Allen. Meskipun Paul Allen adalah pemegang saham terbesar kedua perusahaan, salah satu pendiri, tetapi ia adalah nominal kedua dalam komando perusahaan. Tapi tangan keduanya benar-benar hanya nominal. Tentu saja, ada juga keuntungan yang substansial, yaitu, dia adalah presiden dan CEO, bisa mendapatkan gaji yang lebih tinggi, mendapatkan lebih banyak penghargaan saham Microsoft atau hak berlangganan saham. Tapi ini bukan yang diinginkan Ballmer, dia tidak buruk saat ini, dan asetnya bernilai miliaran dolar. Dia ingin lebih banyak kekuatan dan ingin Microsoft untuk mendaki gunung yang lebih tinggi di bawah kepemimpinannya. Alih-alih dipertimbangkan, ia hanya bantuan dari Bill Gates, kekuasaan presiden ini mirip dengan perusahaan lain. Steve, sekarang banyak orang mengatakan padamu, kurasa kau sudah mendengarnya. Penghargaanmu pada Microsoft seharusnya tidak hanya itu. Dan kemampuanmu seharusnya tidak hanya menunjukkannya. Lihatlah presiden atau CEO perusahaan besar lainnya. Seberapa besar kekuatan mereka. Kata-kata dan perbuatan mereka dapat mewakili perusahaan. Dan kamu, bisakah? Ketika orang lain berbicara tentang Microsoft, mereka selalu memikirkan Bill Gates, dan mungkin Paul Allen, tetapi siapa yang memikirkan Anda? Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibayangkan perusahaan lain. CEO harus menjadi perusahaan di mata media publik. Mewakili, bukan hanya sebagai mesin pesan. Kamu benar-benar bahagia di Microsoft. Bisakah kamu benar-benar mewujudkan mimpimu? Kata-kata Feng Yu, kata itu tampaknya palu raksasa, dipalu di dada Ballmer. Biarkan dia merasakan sesak dada, sesak napas, semakin tertekan. Pada awalnya, ia beruntung bergabung dengan Microsoft lebih awal, dan menjadi salah satu raksasa Microsoft langkah demi langkah. Dia dulu berpikir bahwa dia akan menjadi salah satu kartu bisnis Microsoft. Tetapi kenyataannya memberinya tamparan di wajah. Yang lain mengatakan bahwa Microsoft jarang menyebutkannya. Dia juga berpikir bahwa Bill Gates mungkin akan pensiun, tetapi seperti yang dikatakan Feng Yu, Bill Gates 1 tahun lebih tua darinya. Ketika Bill Gates pensiun, tidakkah dia menariknya untuk pensiun? Sebelum Bill Gates memberi dia CEO, ada arti pensiun, itu karena Bill Gates tidak mengejar orang terkaya di dunia, sendirian dan dikalahkan. Tapi sekarang berbeda. Pria terkaya di dunia telah berpindah tangan dan berubah menjadi Feng Yu yang lebih muda. Kehidupan Bill Gates telah mendapatkan kembali tujuannya, dan tujuan ini mungkin tidak akan selesai dalam waktu singkat. Maka waktu pensiun Bill Gates akan tertunda. Apakah dia akan menunggu sampai hari itu? Lihat Ralph itu, begitu dia diberhentikan. Tapi sekarang, Ralph telah menjadi CEO kelompok angin dan hujan, dan telah menjadi orang yang sukses di hati banyak orang. Yang penting adalah bahwa Feng Feng Holdings memiliki merek Feng Yu, tetapi Feng Yu dengan berani mendelegasikan kekuasaan kepada orang lain.
Kekayaan Ralph meroket, dan jika statusnya tidak melonjak, lalu apa itu Kameda Masao? Dikatakan bahwa ketika dia bersama Feng Yu, dia adalah seorang pemuda yang bangkrut dan menganggur. Namun, dengan bantuan Feng Yu, ia melangkah selangkah demi selangkah dan mendapatkan kepercayaan penuh dari Feng Yu. Ia menjadi presiden dan CEO dari Feng Feng Holdings. Meskipun CEO telah diberikan kepada Ralph, Kameda Masao masih dianggap oleh banyak orang sebagai perwakilan dari badai. Jaringan Masahiro Kamena juga telah berkembang secara dramatis, dan aset telah meroket. Hanya beberapa tahun sekarang dia sudah berhasil menyusulnya. Tampaknya mengikuti Feng Yugan, pendapatan akan lebih tinggi dan pencapaiannya akan lebih besar. Namun, pada saat ini, dua perusahaan holding grup Feng Yu, eksekutif memiliki orang, bahkan jika dia pergi, Feng Yu dapat memberinya posisi. Dan ketika dia sendirian, dia pasti akan mendapatkan dukungan dari orang lain. Dia di Microsoft dan merupakan pemimpin eksekutif nominal. Meskipun pemimpin ini harus dikutip, dia lebih akrab. Jika Anda pergi dengan Feng Yu, jika gagal, kemana dia akan pergi di masa depan? Pada saat ini, Balmer bingung. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.